Arsipers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada yang saya hormati Ibu Nabila Septia Rosa selaku dosen pengampu mata kuliah Kearsipan. Sebelum saya lanjut video ini, saya akan mempersembahkan sebuah pantun yang akan memulai semangat dan juga sedikit memeriahkan video ini. Pergi ke pasar membeli gelang, pulangnya mampir ke rumah teman. Udah gak zaman dokumen tiba-tiba hilang, karena sekarang kita belajar Kearsipan. Berjumpa dengan saya Azza Nur Adila, biasa dipanggil Azza dengan 3 digit NIM terakhir 060 dari kelas 2024B Program Studi D4 Administrasi Negara Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Yuk, mari kita simak video praktik pengelolaan arsip pribadi di rumah. Dalam praktik ini, saya akan menggunakan sistem pengelolaan arsip berdasarkan subjek. Sistem subjek merupakan sistem pengelolaan arsip yang dilakukan dengan cara mengelompokkan arsip berdasarkan jenis atau isi dokumen. Yuk kita masuk ke langkah-langkah pengarsipan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti map kertas, sticky notes, dokumen, bolpen, klip, dan lem kertas. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan seluruh arsip pribadi yang saya miliki. Dokumen arsip yang saya miliki ada sebanyak 25 dokumen. Langkah selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan, yaitu mengelompokkan arsip sesuai dengan subjek atau jenisnya. Kemudian saya membuat 5 kategori subjek, yaitu kependudukan, pendidikan, keuangan, transportasi, dan dokumen lainnya. Lalu saya mengumpulkan arsip sesuai subjek yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah pengindeksan dan pemberian kode. Saya membuat indeks dari subjek tadi menjadi singkatan yang praktis dan mudah ditemukan. Misalnya, seperti yang ditampilkan pada video ini. Lalu, saya memberikan kode pada setiap dokumen, seperti KPD 0101, 01 untuk tanda pemilik, dan 01 terakhir untuk urutan dokumen. Untuk kategori pendidikan, saya bagi menjadi 2, yaitu formal dan pendidikan tinggi. Setelah arsip sudah diberikan kode dengan sticky notes di pojok kanan atas, selanjutnya adalah penataan arsip. Saya mulai menatanya dengan memberikan klip atau label pada setiap subjek dengan judul subjek agar terlihat jelas. Penataan ini membuat arsip lebih rapi dan juga terorganisir. Wow! Kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu penyimpanan arsip. Arsip lalu disimpan dalam map folder secara sistematis sesuai dengan kelompok subjek masing-masing. Selanjutnya, saya melakukan identifikasi arsip menjadi 2 jenis, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif yaitu arsip yang masih sering digunakan, misalnya seperti KTP. Arsip inaktif yaitu arsip yang sudah jarang digunakan, yang sudah lama seperti laporan tahun lalu atau arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Nah, di sini saya sedang memisahkan mana arsip yang dimasukkan dalam kategori arsip inaktif dan juga arsip aktif. Kemudian setelah dipilah, saya masukkan ke dalam media penyimpanan berupa map folder yang terpisah. Langkah selanjutnya adalah penyusutan arsip. Nah, untuk arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, yaitu arsip inaktif, akan dipisahkan dan kemudian dipertimbangkan mana yang layak untuk dimusnahkan. Tibalah kita pada tahapan pemusnahan arsip. Nah, untuk arsip yang sudah tidak gunakan akan dimusnahkan dengan cara digunting. Berikut adalah hasil akhir dari pengelolaan arsip yang telah saya lakukan. Arsip kini tersusun rapi berdasarkan subjek sehingga lebih terorganisir dan mudah diakses. Dan terakhir, saya simpan seluruh arsip ke dalam lemari atau filing cabinet yang saya gunakan di rumah.
Nah, itu tadi praktik pengelolaan arsip pribadi di rumah secara sederhana. Nah, setelah saya melakukan praktik, saya dapat menjawab beberapa refleksi. Yang pertama, alasan saya menggunakan sistem subjek ialah sistem ini lebih sesuai dengan jenis arsip pribadi yang begitu beragam bentuknya, sehingga memudahkan dalam proses pencarian dan juga pengelompokannya yang akan sesuai dengan isi dan kegunaannya. Yang kedua, apakah sistem ini efektif dalam pengelompokan arsip pribadi? Jawabannya tentu saja ini sangat efektif dalam pengarsipan arsip pribadi karena sistem ini dapat memudahkan kita dalam proses pengelompokan dan juga pencarian, di mana dalam proses pengelompokan, jenis dokumen yang sama akan dikelompokkan dalam satu subjek, sehingga dalam proses pencarian itu tidak perlu acak dan mengubah bentuk arsip. Nah, apalagi dalam arsip pribadi kita yang cukup sederhana, sistem ini justru lebih mudah dipahami dan tidak membingungkan. Lalu yang ketiga, apa kendala saya dalam melakukan praktik ini? Kendala yang saya alami berada pada tahap pengindeksan dan juga pengkodean, di mana dalam proses pengindeksan kita butuh satu kata kunci yang akan mewakili beberapa dokumen. Sehingga dalam proses ini kita harus teliti untuk menentukan satu indeks dan harus konsisten. Yang keempat, apakah sistem ini tetap efektif apabila dokumen atau arsip bertambah lebih banyak? Jawabannya, tentunya sistem ini masih efektif dan juga fleksibel. Apabila terdapat penambahan arsip, maka dapat ditambahkan kategori baru yang tidak akan merusak tatanan arsip sebelumnya. Nah, dan juga perlu diperhatikan apabila ada penambahan jumlah arsip, maka dibutuhkan pula media penyimpanan supaya tidak terlihat menumpuk dan lebih rapi. Lalu, refleksi yang terakhir, akankah saya akan melakukan atau menerapkan sistem pengarsipan ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, tentunya saya akan melakukan pengarsipan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena setelah saya melakukan praktik ini, saya merasa jauh lebih efisien, efektif, dan juga mudah dalam pengelompokan arsip. Dokumen-dokumen pribadi juga terlihat lebih rapi dan juga teratur. Selain itu, memudahkan saya dalam proses pencarian. Nah, kemudian saya juga tersadar jika sistem ini sudah saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari semester 1, di mana saya mengelompokkan arsip pribadi dengan sistem subjek berdasarkan kegiatan dan juga organisasi. Mulai dari kondisi awal arsip, proses penataan, hingga hasil akhir. Gimana nih teman-teman? Sudah tertarik untuk mencoba pengolahan arsip di rumah? Nah, cukup sekian video praktik dari saya. Dan saya akan akhiri dengan pantun juga. Hidup pasti ada ujian, kuatkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.